dalam hidup kita itu tuh merupakan unintended training. Unintended training adalah ketika kita malah nggak tahu trainingnya tentang apa sih? Kapan sih itu akan hadir dalam hidup kita? Apa sih yang Allah pengen kita pelajari melalui unintended training ini? Dan pandemi adalah unintended training untuk kita, dan untuk anak kita, dan untuk sekolah. Kita tiba-tiba dipaksa nyemplung ke suatu situasi yang kita belum tahu gimana cara survive di sana, nggak ada bukti yang bisa kita jadikan pegangan, cara berhasil melaluinya kayak apa, tapi kita perlu belajar sesuatu dari sini. Dan PR-nya kita pasti beda-beda. Ada orang tua yang PR-nya, kurikulumnya yang Allah kasih unintended training lewat pandemi ini adalah mungkin terkait dengan mengelola emosi. Mungkin ada orang tua yang kurikulum unintended training-nya terkait dengan komunikasi dengan anak. Mungkin ada yang kurikulumnya adalah dalam mengelola energi di tengah segala banyak kesibukannya. Dan kurikulum untuk anak kita pun pasti beda-beda. Ada anak-anak yang kurikulumnya terkait dengan kemampuan untuk fokus. Ada anak-anak yang kurikulumnya terkait dengan keberanian untuk bertanya ketika dia tidak bisa dan gurunya nggak duluan menghampiri. Ada yang anaknya kurikulumnya terkait dengan pengelolaan mood yang up and down di usia pra-remaja ini. Setiap anak kita pasti punya kurikulumnya masing-masing yang nggak generik. Siapa yang bisa nemu kurikulumnya apa? Diri kita sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesadaran kita dan observasi-observasi yang kita lakukan pada diri kita dan pada anak kita. Karena yang paling penting dari proses pengasuhan adalah melakukan pengasuhan secara sadar. Melakukan pengasuhan secara sadar berarti kita bisa mengobservasi diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita juga bisa clear mengobservasi anak kita dengan segala keunikan, kelebihan, dan kekurangannya. Bukan hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh guru, tapi kita melihat langsung berdasarkan hasil observasi kita. Kurikulum utama yang generik adalah untuk kita menyiapkan anak kita jadi mandiri. Kenapa? Kok mandiri ini segitu pentingnya? Sampai sempat tuh saya ngisi di SMA pun masih mengangkat isu yang sama terkait kemandirian anak. Karena kemandirian ini terus ada levelnya. Setiap usia anak, level tuntutan kemandiriannya berbeda-beda. Dan ini penting sekali untuk kita kejar, karena bahkan Allah sudah mengingatkan kita untuk takut. Takut apa? Takut kalau kita meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah, yang kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Pandemi ini tuh mengajarkan banyak hal betapa kita nggak pernah tahu. Makin sadar, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Karena orang yang saat ini sehat, makin banyak tuh yang kita lihat besoknya bahkan udah nggak ada. Kita sekarang sehat, dan kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Dan kesiapan kita untuk menyiapkan anak menjadi mandiri, ini menjadi semakin terpampang nyata di hadapan kita untuk kita kejar di masa pandemi ini. Ini adalah sebuah kesimpulan dari World Economic Forum, bahwa di tahun 2025, 4 tahun lagi berarti, ada 10 skill yang penting untuk bukan cuma anak kita, tapi kita pun kuasai sebagai orang dewasa yang hidup nanti di tahun 2025. Mereka membaginya jadi 4 kategori. Ada kategori problem solving yang warna biru, ada kategori self-management yang warna hijau, ada kategori working with people yang warnanya entah apa itu kuning menuju coklat gitu ya. Ada yang kategori teknologi use and development. Kalau kita diminta untuk memilih, atau kalau saya diminta untuk memilih, saya akan memilih untuk membangun yang self-management dulu. Kenapa? Karena kalau self-management itu udah beres, kurikulumnya sudah tercapai tuh semuanya, ketuntasan minimalnya,
menguasai 3 kategori yang lain tuh gampang banget. Tapi kalau yang self-management yang nggak tuntas, tapi yang lainnya udah terus jadi fokus saat ini, suatu saat pasti akan runtuh lagi. Dan self-management itu apa aja? Active learning and learning strategies. Gimana caranya orang kita, anak kita bisa belajar secara aktif, belajar secara mandiri, dan menemukan cara-cara belajar yang paling cocok buat kita dan sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sementara selanjutnya adalah resiliensi, daya lenting ketika menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan tuh langsung pecah berkeping-keping atau makin memantul lebih tinggi lagi. Toleransi terhadap stres dan fleksibilitas. Bayangkan, betapa pandemi ini mengakselerasi self-management ini. Kalau pandemi nggak terjadi, nggak akan terakselerasi nih self-management ini. Karena sekolah, lagi-lagi sebagai sekolah yang formal, sudah punya struktur yang sangat jelas. Sehingga kita masih akan rancu menyatakan anak ini tuh benar-benar udah bisa self-management maksimal, atau karena masih ada banyak bantuan struktur. Kita bisa menilai ini ketika strukturnya hancur. Anak benar-benar ada di situasi yang chaos, yang nggak jelas seperti pandemi ini. Disinilah kita bisa melihat active learning, learning strategy, resiliensi, stress tolerance, dan flexibility kita dan anak kita kayak apa. Jadi ini akan sangat terakselerasi. Jadi Yanda dan Bunda, pesan utama yang mau saya sampaikan adalah jangan khawatir. Banyak hal tadi kita khawatirkan terkait dengan pandemi, anak yang jadi jarang ketemu sama temennya, anak yang jadi lain. Iya, itu betul jadi kekhawatiran kita. Tapi di balik kekhawatiran itu, banyak hal yang akan berhasil anak kita pelajari karena pandemi dan PJJ ini. Ayo, kita selalu lihat dua sisi mata uang yang pasti muncul bersamaan, ada negatifnya, ada positifnya, ada yang bisa kita anggap sebagai musibah, ada yang bisa kita anggap sebagai anugerah. Mari kita fokus ke apa yang bisa kita latihkan di masa pandemi ini.